Di dalam susunan-susunan peristiwa dalam pengalaman kita sebagai manusia, kita menemukan koneksi mendalam antara penderitaan dan pencarian kesempurnaan melalui serangkaian langkah misterius. Jalan menuju pencerahan terungkap tidak hanya dengan menguasai pengetahuan yang terdapat dalam halaman buku, tetapi juga melalui pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang aliran kehidupan setiap saat. Dalam perjalanan ini, penderitaan menjadi bentuk penyempurna yang menyempurnakan keberadaan kita. Penderitaan ini mirip dengan rasa sakit yang akrab bagi kita yang telah menghantui kita berkali-kali, kemudian mendapatkan tujuan saat penderitaan dan kepahitan sebagai batu penjuru pertumbuhan kita. Hasil dari langkah-langkah ini membawa kita kepada suatu pencerahan, yaitu wawasan yang tajam terhadap akar penyebab penderitaan kita. Pertimbangkan prinsip ini sebagai panduan yang membimbing di kedua ranah, yaitu fisik dan mental. Saat kita menemukan asal-usul penyakit fisik, kita memberdayakan diri kita untuk menghindari penderitaan dan kepahitan. Dalam pencerahan ini terletak perlindungan terhadap serangan penderitaan. Namun, pencarian ini tidak terbatas pada ranah fisik. Pikiran, ranah yang lebih intim dan dapat diakses, menjadi ruang perubahan kita. Di sini, usaha untuk mengungkap penyebab ketidakbahagiaan mental mirip dengan menggali permata tersembunyi. Pikiran yang dapat dipengaruhi oleh kita menawarkan diri sebagai alat untuk penguasaan kita. Penyebab kegelisahan mental lebih mudah diungkapkan, memungkinkan kita untuk menghilangkannya dengan tepat dan memastikan mereka tidak lagi mengganggu kita. Saat kita merenungkan cara pandang ini, kita menyadari bahwa ranah rasa sakit tubuh dan penderitaan mental terjalin oleh benang kesadaran kita. Penderitaan yang muncul dari cedera fisik langsung berbeda dari penderitaan yang ditenun oleh benang penyakit. Namun keduanya mengajarkan kita kebenaran yang sama. Melalui pemahaman, penderitaan dapat diminimalkan dan dilewati. Dalam perjalanan besar jiwa manusia, penderitaan berubah dari sekedar antagonis menjadi mentor bijak. Ketika setiap lapisan penderitaan diungkapkan dan dipahami, ia kehilangan cengkeramannya pada keberadaan kita dan membuka jalan bagi kehidupan yang harmonis. Mari kita lebih jauh menjelajahi perspektif ini yang diterapkan dalam kehidupan kita. Pertimbangkan suatu keadaan yang mencerminkan kesempurnaan mendalam, sebuah perpaduan pikiran dan kesejahteraan. Dalam keadaan ini, rasa sakit dari luka atau luka tidak akan terhindar dari indera kita. Namun, kedalaman kesempurnaan terletak bukan pada ketiadaan rasa sakit, tetapi pada pandangan kita terhadapnya. Di sisi lain, individu yang tidak sejalan dengan harmoni antara pikiran dan kesejahteraan akan mengalami luka fisik yang sama. Reaksi mental mereka akan memperbesar rasa sakit, bergema dengan ketakutan, kekacauan, dan kemarahan. Mengingat kata-kata bijak para pemikir besar, bahwa tidak ada yang secara jelas mengungkapkan rahasia menghilangkan rasa sakit fisik atau menghapus sensasinya. Hal ini penting, terutama jika kita mempertimbangkan beberapa filsafat tertentu yang mengaspirasi mencapai tujuan semacam itu. Upaya untuk membuat tubuh tidak rentan terhadap rasa sakit bukanlah upaya baru. Akarnya dapat ditelusuri sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu Hatha Yoga, bentuk yoga fisik. Sejarah menceritakan tentang yogi-yogi yang dapat melukai tubuh mereka sendiri, tetapi tetap tidak merasakan rasa sakit. Meskipun pencapaian semacam ini mungkin tampak sebagai prestasi, tetapi penting untuk memahami bahwa kemampuan ini tidak selalu menunjukkan evolusi spiritual. Secara menarik, konsep Hatha Yoga ini mendapat kritik pada zamannya. Ini disebut sebagai yoga hitam atau yoga palsu oleh bijak-bijak terkemuka di India. Alasannya sangat mendalam, bahwa jalur ini tidak mengarah ke kesehatan dan pencerahan, melainkan kepada dunia bayangan penyakit fisik dan kebodohan spiritual. Terlihat bahwa esensi sejati tidak terletak dalam memanipulasi respons tubuh terhadap rasa sakit, melainkan
di ranah yang berbeda sama sekali. Pencarian otentik yang diterapkan oleh yang terdalam dari yang pencerah rohani yang dikenal sebagai Raja Yoga. Dalam pandangan ini, terbuka bagi kita sebuah visi filosofis dan kebijaksanaan zaman kuno mengundang kita untuk menjelajah. Saat kita menjelajah dalam pengetahuan yang mendalam, menjadi jelas bahwa upaya kita tidak boleh berpusat pada penghilangan rasa sakit fisik. Pertama, merangkul mati rasa seperti itu bertentangan dengan tantangan alam. Dan kedua, dengan melakukannya, kita akan tidak sadar mencabut mekanisme pertahanan instruksi tubuh atau sistem alarm yang melindungi kita dari bahaya. Ketika rasa sakit fisik mengetuk pintu kita karena cedera, langkah kita mengarahkan kita pada respons ganda, yaitu mengobati luka dan mengatasi rasa sakit. Ketika penyakit melemparkan bayangan yang muncul sebagai rasa sakit, kita harus memahami akarnya, menggali sumbernya, dan dengan demikian melepaskan rasa sakit dengan mengungkap asal-usulnya. Dorongan kita untuk menjadikan diri kita tidak terpengaruh oleh penderitaan pikiran, meskipun diikuti oleh beberapa orang yang serupa dengan itu. Tapi itu mirip dengan menciptakan perisai yang tidak alami. Namun, adalah hal yang menarik untuk diakui bahwa pencapaian semacam ini dapat dicapai sebagian. Sama seperti kemampuan untuk meredam tubuh dari rasa sakit menjanjikan hasil yang terbatas. Upaya untuk melindungi pikiran dari penderitaan dalam hal ini mengarah pada penurunan kesejahteraan mental. Ini adalah jalur yang semakin menjauh dari kebenaran, yang akhirnya akan mengharuskan kita untuk mundur. Namun, rasa sakit pikiran juga tidak berubah. Kuncinya bukan dalam membuat hati menjadi mati, melainkan dalam merawat kelembutan melalui dedikasi pada pikiran dan tindakan yang baik. Pikiran menjalani proses alkimia perlahan. Istilah alkimia merujuk pada upaya transformasi atau perubahan yang mendalam, terutama dalam hal pertumbuhan pribadi atau perkembangan spiritual. Di dalam proses tersebut, penyebab ketidakbahagiaan pikiran menjadi lebih terlihat. Di dalam penerangan ini, terdapat jalur menuju kebebasan. Saat kita menjelajah lebih dalam, kita menemukan bahwa begitu banyak dari suatu ketidakbahagiaan mental tertentu terungkap, dan daya pengaruhnya melemah. Pikiran yang memicu tindakan yang menyebabkan rasa sakit kehilangan bentuknya, dan pengaruhnya memudar, seakan-akan dilemahkan oleh arus waktu. Jadi, jalur kita bukanlah untuk meredam atau mengeras, melainkan untuk mengungkapkannya, memahami, dan menyembuhkannya. Pemandangan ini menawarkan kesempatan untuk melewati bukan melalui penghalang, tetapi melalui penerangan. Dengan perspektif ini, kita merasa bahwa frekuensi rasa sakit berkurang setiap kali kita menghadapinya, dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Kebijaksanaan ini bukanlah biasa, melainkan pengetahuan ilahi yang berkembang beriringan dengan ketahanan, kepuasan, dan pemahaman tentang pasang surut kehidupan. Secara menarik, sebagian besar dari kita tinggal di ranah di mana kebahagiaan dan kesedihan bercampur. Dan dari latar belakang rumit ini, para bijak dan filsuf muncul dan melihat setiap sisi melalui lensa yang berbeda. Bahkan dalam kehadiran rasa sakit, para bijak tidak hanya bertahan, tetapi mereka menggunakan rasa sakit sebagai tangga menuju ranah pemahaman yang lebih tinggi. Seakan-akan rasa sakit menjadi mercusuar, papan tanda jelas yang menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dari jalur. Dengan wawasan ini, para bijak memulai pencarian untuk melacak langkah-langkah kembali ke sumbernya, untuk menemukan titik balik yang sulit ditemukan di mana persepsi telah terjadi penyimpanan, tindakan telah menyimpang, dan keyakinan telah menyimpang. Dan tahukah Anda, alat utama yang digunakan pada saat itu adalah kesadaran diri melalui introspeksi yang mendalam. Sebuah senter membimbing mereka ke dalam kedalaman refleksi diri. Setiap ons rasa sakit menjadi pesan yang tersembunyi, bisikan dari kedalaman, untuk menemukan dasar dari penderitaan mereka. Eksplorasi ini bukanlah upaya sembarangan, tapi ini adalah penggalian dari bawah sadar, penemuan pola-pola yang teranyam ke dalam permadani keberadaan.
Dengan setiap lapisan pemahaman yang terungkap, para bijak menjadi bukan hanya sebagai pengamat, melainkan penguasa narasi mereka sendiri. Rasa sakit yang dulunya dianggap sebagai pertanda keputusasaan, kini berubah menjadi proses alkimia atau proses pertumbuhan spiritual seseorang. Di sini, ketidakmurnian, ketidaktahuan diuji dengan pemeriksaan, sementara kesalahan terungkap di bawah api nurani. Proses transformasi ini adalah pelurusan terhadap belenggu ketidaksadaran, perjalanan menuju inti kebenaran. Dalam transformasi yang mendalam ini, rasa sakit mengubah perannya. Ia berkembang dari sekedar sensasi menjadi utusan pemulihan. Kehadirannya tidak lagi hanya menunjukkan kesedihan semata, tetapi menyinari jalur menuju pencerahan. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa tantangan kehidupan, bahkan aspek-aspek yang menyakitkan, adalah undangan untuk memulai perjalanan penguasaan diri melalui introspeksi. Kita memiliki kekuatan untuk menyempurnakan diri kita sendiri, mengubah beban penderitaan menjadi kebijaksanaan. Perjalanan ini kaya dengan pencerahan, dan saat kita menjalani jalur berliku ini, kita menemukan harta yang ada di dalamnya, harta kebijaksanaan diri, pemahaman, dan pelukan transformasional dari kebijaksanaan dari rasa sakit. Ketika kita memahaminya, kita menyadari bahwa batasan-batasan pemahaman, keyakinan palsu, dan perspektif yang sempit runtuh seperti lilin. Ini mirip dengan transformasi dan perubahan diri yang berawal dari kesadaran spiritual seseorang, di mana setiap pikiran dan setiap keyakinan diubah oleh nyala pengertian yang menyelimuti mereka. Dengan penemuan diri, seolah-olah rasa sakit menjadi guru bijaksana yang mendesak penyelidik keluar dari zona kenyamanannya. Ini adalah undangan untuk melangkah ke dalam yang tidak diketahui, untuk menghadapi hambatan-hambatan yang telah membuat kita terbatas. Jalannya serupa dengan pemandangan yang luas saat mereka menjelajahi medan ketidaknyamanan mereka. Mereka menemui pelajaran yang menganyam kebijaksanaan ke dalam diri mereka. Pelajaran-pelajaran ini adalah undangan untuk melangkah ke dalam yang tidak diketahui, untuk menghadapi hambatan-hambatan yang telah membuat kita terbatas. Jalannya serupa dengan pemandangan yang luas saat mereka menjelajahi medan ketidaknyamanan mereka. Mereka menemui pelajaran yang menganyam kebijaksanaan ke dalam diri mereka. Pelajaran-pelajaran ini lahir melalui rasa sakit, yang adalah permata berharga yang memberikan wawasan yang tidak dapat diperoleh melalui kemudahan semata. Melalui ini, jiwa bijak melebarkan sayapnya, terbang ke ranah kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih tinggi. Para bijak, berbeda dari banyak orang, mengakui bahwa jalannya menuju kebijaksanaan tidak terlepas dari rasa sakit, melainkan terjalin dengan rasa sakit. Mereka tidak menghindari tantangan dan tidak mundur dari kesulitan. Yang muncul bukan hanya individu yang terlahir kembali, melainkan jiwa yang telah mengalami perubahan. Jadi, ingatlah, dalam cengkraman penuh teka-teki terhadap rasa sakit, terdapat kode untuk evolusi pribadi dan spiritual kita. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersamaku. Jika video ini membuat Anda merasa terhubung, saya mengundang Anda untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Bagikan video ini kepada orang lain, agar mereka dapat merasakan pesan ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan bergabung dengan saya. Jagalah diri Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.